Amin. Amin. Kita mau naikkan pujian dengan bersuka di hadiratnya Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersahkan agung namanya, puji acuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya besar selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya besar selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, Nyanyi besarkan agung namanya, puji acuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Mari kita angkat tangan kita mau katakan, Kau sungguh baik Tuhan. sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Naikkan syukurmu, katakan Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
luar biasa, amin. Saudara-saudara Amin. terkasih, dia begitu baik. Kalau kita ada sampai hari ini, semuanya karena kemurahan dan Ya. kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dia Allah yang setia sampai saat ini, sampai detik ini. Dia Amin. tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Begitu luar biasa Allah kita, amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, Amin. mari sama-sama kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Rencananya begitu indah untuk setiap kita. Bersyukur Selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. sebagai Bapa yang baik. Takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersyukur karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai dosa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh. Amin. Mau selalu bersyukur Tuhan. Selalu bagi kasih-Mu dalam hidup, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu. Amin. Masa depan. Amin, amin. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai dosa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Oh, ku kan menari bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai dosa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku Amin. di dalam-Ku, Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami tahu Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami, Tuhan.
lebih dari Bapa yang ada di dunia, lebih dari Bapa jasmani kami Tuhan, lebih dari siapapun yang paling dekat dengan hidup kami. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebesaran Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami. Amin. Karena kami tahu apa yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu yang terbaik buat kami. Amin. Karena kami percaya bahwa Engkau yang lebih tahu dan mengenal kami dibanding siapapun mengenal kami. Sebab itu hari ini Tuhan, kami mau lebih mengerti kehendak-Mu. Amin. Kami mau lebih lagi mengerti jalan-jalannya Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kau urapi setiap jemaat Tuhan, setiap orang yang hadir dalam ibadah online ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau ada bersama-sama dengan mereka semua dan kami semua. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah buat setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Amin. Karena kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin buat hidup kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin buat setiap kami Tuhan. Mari sebab itu tolong kami Tuhan, untuk kami lebih mengerti lagi akan jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan jangan biarkan satu kata pun keluar dari lidah bibir hamba-Mu yang bukan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah semua firman-Mu hari ini yang kami dengar, dan itu menguatkan kami, menegur kami, mengingatkan kami untuk kami selalu sadar bahwa ada Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya semua. Wow. Ya. Thank you semua yang udah join. Maaf tadi sempat terputus koneksi internetnya ya. Tapi mudah-mudahan ini aman ya, supaya semua berjalan dengan lancar. Saya mau sapa dulu teman-teman yang ada di Lightshot ya, yang ada di Lightshot ada. Sorry saya nggak bisa baca satu-satu, udah kelewatan, udah panjang banget. Yang terbaca di saya ini ada Cynthia ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Ricardo, terus Anne ya. Winda 96 Winda. Nah, buat yang ada di Facebook juga, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Buat yang ada di Instagram saya juga, Tuhan berkati semua. Ya, saudara bersuka cita hari ini? Amin. Ini masuk minggu ke-8 ya. Masuk minggu ke-8. Sebentar lagi. Sebentar lagi kita akan akan bisa beribadah lagi. Tahu dari mana? Ya beriman aja lah gitu ya. Oke, Eca, Shalom semua. Wah, dan Ando juga. Oke, nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Temanya adalah jalan Tuhan atau jalan kita, gitu ya. Buat teman-teman yang ada di channel Lightshot, itu ada nomor rekening. Itu adalah nomor rekening gereja Lightshot. Kalau Bapak Ibu tergerak untuk memberikan buat Tuhan, bukan buat gereja ya, saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan gereja-gereja Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara ingin diberkati Tuhan dan saudara ingin memberi, silakan bisa transfer ke BCA-nya, nomor rekening yang tercantum di IG Bapak Ibu ya. Nah, baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judulnya Jalan Tuhan atau Jalan Kita. Ya, nah mari sama-sama kita harus mengerti jalan Tuhan dan jalan kita. Ya, apakah hari ini apakah kita mau mengikuti jalan Tuhan atau kita mau mengikuti jalannya kita? Ya, nah saya ingin ambil dari sebuah kisah. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua, teman-teman saudara, kisah tentang Gideon. Ya, tentang Gideon. Nah, sebelum saya bercerita tentang Gideon, saya mau mari sama-sama kita melihat latar belakang bangsa Israel dulu ya, sebelum munculnya Gideon.
Nah, bangsa Israel bertahun-tahun sedemikian rupa dijajah lah gitu ya. Dan muncul seorang hakim. Nah, habis itu ditolong Tuhan, begitu hakimnya nggak ada, meninggal, bangsa Israel kembali lagi menyembah berhala, terus minta tolong sama Tuhan untuk berikan lagi pemimpin buat mereka, sehingga muncul lagi, terus terulang lagi begitu, terus-terusan begitu. Ya, itu yang kalau kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, tiba saatnya Tuhan memunculkan seorang yang namanya Gideon. Ya, nah, bangsa Israel pada saat itu di dalam penindasan orang Midian dan bangsa Amalek waktu itu ya. Kalau kita baca, wah itu demikian rupa hebatnya. Bahkan sampai bangsa Israel waktu itu dia nggak bisa tinggal di rumahnya. Ya, mereka harus pergi ke atas gunung, mereka harus ngumpet di dalam goa-goa, mereka bikin tempat persembunyian. Mereka nggak nyaman. Kenapa? Karena orang Midian dan waktu itu bangsa orang Amalek juga, setiap mereka menanam gitu ya, setiap mereka menabur, itu selalu dihabisin semua ya, dirusakin apa segala macam. Bahkan mereka dijarah, bukan hanya dihabisin tapi mereka dijarah, kambing dombanya, semua hasil apa yang mereka punya hari itu diambil semua. Dan mereka mengalami itu ya selama 7 tahun. Alkitab mencatat. Nanti saudara bisa baca sendiri di Hakim-Hakim 6. Ya. Bahkan dicatat di dalam Hakim 6 ayat 6 bahwa bangsa Israel kondisinya menjadi melarat, luar biasa, tertekan hidupnya, jadi melarat. Wah, pokoknya benar-benar luar biasa, mata pencarian yang gak ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kurang lebih mungkin apa yang terjadi di bangsa Israel hari ini sedang terjadi di tengah-tengah kita, ya, di bangsa kita mungkin. Hampir semua kita mengalami ya yang namanya orang yang usaha, langsung usahanya mengalami penurunan, ya. Orang yang kerja juga banyak yang terkena PHK atau dirumahkan dan lain sebagainya. Kurang lebih keadaan bangsa Israel pada saat itu seperti kita, ya. Mungkin lebih parah mereka lah, kita nggak dijajah, ya kan? Bukan mungkin, pasti lebih parah mereka, karena mereka mengalami penjajahan, mereka nggak bisa tinggal di rumah. Hari ini kita masih bisa tinggal di rumah, toh? Kita masih bisa walaupun hanya misalnya ada yang hanya berteman akrab dengan mie instan gitu ya. Dan saya juga pernah alami hal itu, ya. Berteman karib dengan mie instan, ya, kerjanya mie instan terus gitu. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Allah memanggil yang namanya Gideon, ya. Setelah bangsa Israel mengalami seperti itu dan mereka berteriak kepada Tuhan, bilang, Tuhan kirimkan kami seorang pemimpin, gitu kira-kira ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tuhan utus yang namanya Gideon. Nah, tapi tidak semudah apa yang dibayangkan, Bapak Ibu. Gideon mengalami keraguan. Waktu Gideon dipanggil, waktu Tuhan dipanggil Gideon bilang gini, Tuhan lu nggak salah pilih gua. Ya, kalau kita baca ya di dalam Hakim-Hakim 6, dia bilang begini, Tuhan, saya ini dari suku yang paling kecil. Udah gitu saya orang yang paling muda. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Gideon dipanggil Tuhan dari suku yang paling kecil. Artinya gini, kasta yang paling kecil, nggak dipandang, ya. Suku yang benar-benar terzolimi gitu ya. Suku yang benar-benar benar-benar nggak dilihat, gitu ya. Benar-benar terasingkan. Itu pertama sukunya. Udah gitu di dalam sukunya dia orang yang paling muda. Coba bayangkan, kurang apa penderitaan Gideon, ya kan? Nah, dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa lu pilih gua, Tuhan? Emang nggak ada yang lain apa? Ya, saudara catat baik-baik. Ya, lihat. Tuhan memilih Gideon, orang yang dari bangsa yang paling kecil, bangsa yang paling paling nggak dipandang. Udah gitu dia paling muda lagi, nggak punya pengalaman apa-apa, tapi Tuhan panggil dia, ya. Nah, di tengah-tengah keraguannya Gideon, Tuhan datang sama dia, ya kan, kita baca nanti. Tuhan datang sama dia.
meyakinkan Gideon. Nah, saudara tahu, ini yang menariknya, yang saudara perlu perhatikan baik-baik. Di tengah-tengah keraguannya Gideon, di tengah-tengah kebingungannya, di tengah-tengah ketidakpercayaannya, kepercayaan dirinya, apakah Gideon mengalami juga penindasan? Oh iya, pasti. Di tengah-tengah dia lagi sedih, lagi merasa bangsanya dijajah, dia juga sedang dalam mungkin pengungsian gitu ya, ngumpet dan segala macam. Tiba-tiba janji Tuhan datang. Bayangin, kan Tuhan kesannya kayak orang ngeledek gitu ya. Udah kondisi begini, gue dipilih dari bangsa yang paling katro, paling muda lagi, ya. Tapi saudara lihat, di tengah-tengah Gideon bingung, di tengah-tengah Gideon galau, di tengah-tengah Gideon merasa nggak ngerti, di tengah-tengah Gideon merasa bahwa ini ngaco nih, nggak bener nih caranya begini. Tahu apa yang Gideon lakukan? Apa yang Gideon lakukan, Bapak Ibu? Mari kita baca sama-sama dari 18. Saya baca buat kita semua. Kalau saudara, Bapak Ibu bisa buka Alkitab, bisa bersama-sama. Saya tahu di beberapa pemuritan Lights of Galaxy sedang berkumpul ya, karena cuma 5 orang gitu ya. Jadi melakukan sama-sama ibadah online-nya. Mari sama-sama kita baca, kita buka Hakim-Hakim 6 ayat 18. Firman Tuhan bilang begini. Janganlah kiranya pergi dari sini. Ini Gideon bilang ya. Sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, Tuhan bilang, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua yang menyaksikan ibadah online ini, saya mau kasih tahu begini. Di tengah-tengah kegalauannya Gideon, di tengah-tengah ketakutannya dia, di tengah-tengah kebingungannya, di tengah-tengah dia heran, di tengah-tengah dia nggak mengerti apa yang Tuhan maksud. Apa yang dilakukan Gideon? Membawa persembahan buat Tuhan. Wow. Ya. Coba yang lagi nonton sama-sama bilang wow. Ya. Kenapa? Loh, orang di tengah-tengah lagi kebingungan, di tengah-tengah lagi nggak tahu mau ngapain, di tengah-tengah lagi tertindas, di tengah-tengah ketakutan dan segala macam. Apa yang Gideon lakukan? Dia kembali ke rumahnya. Dia mempersiapkan persembahan buat Tuhan. Kalau kita baca dia selanjutnya, dia mengambil persembahan yang terbaik, dombanya atau apanya, dia persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Pertanyaannya hari ini begini. Di tengah-tengah engkau sedang mengalami banyak hal, tekanan-tekanan hidup. Engkau sedang mengalami ketidakmengertianmu, apa yang kau alami hari ini. Di tengah-tengah kesesakanmu, apa yang kau lakukan? Apakah engkau bersungut-sungut? Atau engkau membawa persembahan buat Tuhan? Membawa persembahan buat Tuhan. Saya mau kasih tahu gini, persembahan yang terbaik yang hari ini bisa kita lakukan adalah memberikan hati dan hidup kita buat Tuhan. Ya. Dia nggak butuh hartamu untuk engkau mempersembahkan. Dia kaya, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pernah pancing Tuhan dengan persembahanmu. Jangan pernah pancing Tuhan dengan persembahanmu. Atau engkau memberikan persembahan, Tuhan gue kasih persembahan nih, ayo. No, Tuhan bukan untuk dipancing seperti itu, bukan. Tapi saudara percayalah bahwa ketika engkau memberi, engkau pasti akan diberi. Amin. Jadi jangan pancing Tuhan dengan persembahanmu, ya. Jangan pernah pancing Tuhan dengan persembahanmu. Dan saya mau bilang hari ini, apa yang Gideon lakukan pada saat dia kebingungan, saat dia ketakutan, dia nggak ngerti ini apa maksudnya. Coba saudara, saya waktu baca ini saya renungin posisi Gideon waktu itu. Di tengah-tengah kesannya dia diledek gitu ya, udah bangsa paling katro, orang paling muda dipilih Tuhan lagi. Dia langsung bilang gini, hah? Kok gua? Tapi di tengah-tengah kebingungannya dia memilih untuk dia membawa persembahan buat Tuhan. Hari ini apa yang harus kau lakukan? Bawa persembahan buat Tuhan. Yes. Bukan uang. Saya nggak bicara soal uang, Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang yang di Instagram saya taruh link untuk rekening biasanya tuh saya bicara tentang uang. No, bukan. Tapi saya mau bilang begini, beri persembahanmu, dan persembahan yang terbaik yang Tuhan minta
adalah hidupmu, Amen. adalah hatimu. Di tengah-tengah ketidakberdayaanmu hari ini, mau nggak kau persembahkan hidupmu, hatimu buat Tuhan? Seperti apa yang Gideon lakukan. Ya, nah, kita melihat itu dari sisi Gideon. Ya, dia mempersembahkan korban buat Tuhan. Ya, mari kita belajar setelah ini, ya, setelah ibadah ini selesai, mau nggak engkau bersama-sama dengan keluargamu dan lain sebagainya, di tengah-tengah ketidakberdayaanmu, bawa korban persembahan buat Tuhan. Amin. Ya. Nah, sekarang kita melihat begini. Waktu Gideon melakukan persembahan buat Tuhan, singkat cerita. Nah, sekarang kita akan melihat gini, bagaimana caranya Tuhan menolong orang Israel lewat Gideon. Nah, ini menarik ya. Ada beberapa hal. Mari kita baca sama-sama Hakim-Hakim 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki. Yang apa? Ku kehendaki. Ku-nya besar, artinya Tuhan. Itu Tuhan ngomong sama Gideon. Gideon, itu terlalu banyak rakyat yang lu bawa. Terlalu banyak pasukan yang lu bawa. Terlalu banyak massa yang lu bawa. Ya, lebih banyak dari apa yang ku kehendaki, kata Tuhan. Ya, untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan, perhatiin, ya, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ya, di ayat 7 Tuhan hanya mengutus Gideon dengan 300 orang untuk menghadapi orang Midian dan orang Amalek yang begitu banyak. Bayangin, bangsa Israel, jangan lupa Bapak Ibu, bangsa Israel kondisi mentalnya lagi kacau, lagi hancur. Kenapa? Karena dia diintimidasi setiap hari. Dan mereka, Alkitab mencatat mereka dalam kondisi yang ketakutan. Sampai nggak berani tinggal di rumahnya. Bayangin, tinggalnya di gua-gua di atas gunung. Ya, waktu itu bangsa Israel dalam tingkat stres yang luar biasa. Tekanan-tekanan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Tuhan bilang begini, bawa pasukan. Kata Tuhan gini, Gideon, ini terlalu banyak, ini terlalu banyak. Ya, ini terlalu banyak, nggak sesuai sama apa yang kehendaki. Yang ku kehendaki. Nah, ini yang kita mau belajar. Kadang-kadang kita mau berjalan menurut apa yang Tuhan kehendaki atau apa yang kita kehendaki. Ya, kalau Gideon kehendaki apa? Tuhan, gila, gue masa mau melawan orang Midian sama bangsa Amalek yang jumlahnya nggak terhitung. Ya gue mau bawa sebanyak-banyaknya dong. Iya dong, gue mau bawa sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau pun kasih waktu buat gue latihan. Wah, gitu mungkin ya. Gideon bukan tentara gitu. Gideon bukan orang yang seperti Yosafat, panglima perang, bukan. Dan apa yang terjadi akhirnya? Tuhan bilang begini, waktu diseleksi lagi bilang, yang takut suruh pulang. Wah, ya. Pertanyaan gini, saudara takut nggak? Kalau saudara takut, boleh pulang. Enggak. Ya, maksudnya Tuhan gini, kalau takut, pulang. Makanya Tuhan mau orang-orang yang berani. Tuhan butuh orang-orang yang berani menghadapi kenyataan hari ini. Banyak orang bukan takut mati. Orang takut mati mah gampang. Berani mati. Orang yang Tuhan hari ini cari orang yang berani hidup. Kondisi kayak begini, orang banyak pengen bunuh diri lah, aduh. Tapi Tuhan hari ini bilang sama Gideon, dan hari ini juga Tuhan ngomong sama kita, yang takut pulang. Tuhan mau artinya begini, Tuhan mau kita orang-orang yang berani. Yes. Amin. Amin. Karena saya percaya waktu kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mampu melewati semuanya. Amin. Amin. Ya. Dan akhirnya apa? Setelah itu, ayo, karena Tuhan pilih yang bisa minumnya kayak anjing yang mana, yang pakai tangan yang mana, yang suruh pulang. Intinya gini, sisa hanya 300 orang. Kenapa saya bilang hanya? Oh iya,
dibandingin sedemikian banyak. Ya, ternyata maksud Tuhan kenapa cuma 300? Dia bilang begini, perhatikan Makin 7 ayat 2 bagian terakhir. Dia bilang begini, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Dan yang saya mau bilang begini, Tuhan lagi ajarin Gideon untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia. Dan Tuhan juga ajarin kita hari ini, di tengah-tengah apapun yang kita sedang alami, jangan pernah mengandalkan kekuatan siapapun. Hari ini mungkin kau kaya, mungkin kau berkata, oh, orang tua gue kaya, men. Ya kan, saudara kaya, orang tua kaya, nggak habis 7 turunan. Tapi masalahnya lu turunan ke-8. Habis duluan, ya kan? Wah, ini begini. Ya saya mau bilang gini, jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Amen. Ya, Tuhan bilang gini, enggak, gue nggak mau banyak-banyak 300 aja. Kalau kebanyakan nanti jangan-jangan orang Israel bilang, oh karena tanganku sendiri lah. Karena memang kita. Nah, kadang-kadang Tuhan ingin menghancurkan hidup kita, tanda kutip, supaya kita tahu bahwa kekuatan kita nggak ada apa-apanya. Dan itu pernah saya alami, Bapak Ibu, 1 tahun lebih. Mungkin di minggu kemarin pas istri saya sharing firman Tuhan, dia sedikit cerita bagaimana saya dihancurkan Tuhan. Sampai betul-betul saya hanya melihat gini, Tuhan, benar-benar kekuatan saya nggak ada apa-apanya, Tuhan. Dan tahun itu saya benar-benar menyerah sama Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau bukan Tuhan, saya nggak mampu. Dan saya benar-benar, Bapak Ibu, hidup dalam titik paling rendah dalam hidup saya. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sempat nggak pegang uang sama sekali. Padahal harus hidup dengan anak, istri, ya, dan keluarga-keluarga yang lain. Saya mau bilang, tapi karena Tuhan lah. Dan Tuhan menyatakan kebesarannya. Dan Tuhan bilang begini, lihat, lu nggak ada apa-apanya kan? Kalau bukan gua, lu nggak bisa hidup. Dan hari ini Tuhan ajarin kita untuk tidak mengandalkan kekuatan siapapun. Ya. Kenapa harus mengandalkan Tuhan? Kita sama-sama ayat yang sudah sangat sering kita baca. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saya stop dulu sampai situ. Ya, saya ulangi. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan bilang begini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Apa artinya? Artinya gini, dia punya akar yang kuat. Dia punya akar yang ketemu dengan sumber air. Pohon hidup dari mana? Dari akar. Dari akar dia cari air buat sumber makanan pohon. Nah, firman Tuhan bilang begini, orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, dan akar-akarnya sampai ke tepi batang air. Artinya akar-akar itu nempel dekat dengan sumber. Bapak Ibu jangan khawatir kalau hidup di hutan atau manapun, ya, kita tersesat dimanapun, kalau kita ketemu sumber air, kita nggak akan mati, Bapak Ibu. Karena sumber air pasti ada kehidupan di sana. Amin. Di mana ada sumber air, di situ ada kehidupan. Dan saya mau bilang, orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang seperti ini, yang akarnya sampai, ya, ke tepi batang air, ke sumbernya. Tapi kita lihat orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-6 sebelumnya. Begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu begini, ketika kau mengandalkan kekuatanmu, ketika kau mengandalkan kekuatan manusia, ketika kau mengandalkan kekuatan
gembalamu, ketika engkau mengandalkan kekuatan pendetamu, ketika engkau mengandalkan kekuatan kakakmu, adikmu, saudara-saudaramu, siapapun itu, sekaya apapun dia. Tapi dengar firman Tuhan bilang begini, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Waktu kita mengandalkan kekuatan manusia, waktu kita mengandalkan kekuatan siapapun selain Tuhan, dijamin dan pasti bahwa hatinya akan menjauh dari Tuhan. Catat ini baik-baik Bapak Ibu. Jadi ketika kau mulai mengandalkan kekuatan orang lain, otomatis hatimu menjauh daripada Tuhan. Ya, waktu kau pakai kekuatan sendiri, hatinya pasti jauh dari Tuhan. Dan kata-katanya bilang gini, terkutuklah. Bapak Ibu jangan main-main loh dengan kata terkutuk. Saya nggak ngerti kalau hari ini Bu, Bapak Ibu atau teman-teman semua merasa nyaman-nyaman aja gitu dengan kata terkutuk. Ngeri loh Bapak Ibu kata-kata terkutuk ini. Terkutuk itu artinya apa? Terkutuk itu ya benar-benar terkutuk 7 turunan, nggak tahu lah. Pokoknya terkutuk. Ngeri banget loh kalau kata-kata terkutuk itu. Ya. Dan hari ini gini, ini adalah trapnya iblis, adalah perangkapnya iblis. Kekuatan kita menggunakan kekuatan manusia atau mengandalkan kekuatan manusia. Kenapa saya bilang itu perangkapnya iblis? Karena banyak orang hari ini tidak merasa atau tidak berasa atau tidak sadar bahwa dia sudah pakai kekuatannya sendiri. Engkau hari ini yang usaha, engkau hari ini yang kerja, dan karena engkau memang ahli di bidangnya. Ya saudara bayangin lah, saudara pernah ke tempat pengetikan gak? Zaman dulu saya ingat waktu kuliah kan ada tempat pengetikan tuh ya. Kalau kita malas apa, udah ke tempat pengetikan aja. Saudara pernah lihat orang ngetik, nggak ngeliat, sambil dia baca, dia ketik, ya 10 jari. Kalau bisa pakai kaki, dia pakai kaki gitu kan. Tapi dia benar-benar nggak ngeliat. Kenapa dia bisa ahli begitu? Karena kerjanya setiap hari itu. Karena sudah terbiasa lakukan hal itu. Dan saya mau bilang buat Bapak Ibu gini, kalau engkau, makanya ada peribahasa bilang, bisa karena biasa. Ya. Nah, waktu engkau merasa engkau bisa, ya memang gue bisa lah, gue mampu. Nah, hati-hati dengan itu Bapak Ibu. Saya mau bilang begini, ketika engkau merasa bahwa engkau bisa, engkau mampu, jangan-jangan engkau sudah tidak merasa bahwa kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Jangan-jangan engkau merasa bahwa gini, ya memang gue bisa, memang kerjaan gue setiap hari. Oh, tokomu rame, tokomu laku, kenapa? Oh iya lah, orang gue udah 30 tahun. Ini warisan dari nenek moyang. Udah banyak yang tahu, udah banyak yang kenal toko ini, misalnya gitu ya. Udah banyak pelanggan. Servis gue bagus, harga gue segala macam. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, jangan-jangan kau sudah tidak mengandalkan Tuhan di sana. Engkau sedang bilang gini, ya memang beginilah, memang udah nasib gue memang udah begitu. Saya mau bilang hati-hati Bapak Ibu, ketika engkau tidak lagi mengandalkan Tuhan, ketika engkau merasa bahwa itu kekuatanmu. Makanya kenapa Tuhan bilang sama Gideon gini, Gideon terlalu banyak. Nanti jangan-jangan mereka pikir bahwa karena kekuatan mereka. Kalau kita mundur ke kitab Ulangan, Bapak Ibu, saya bilangan atau Ulangan, Keluaran kayaknya ya. Saya lupa. Firman Tuhan bilang begini, bahwa kenapa bangsa Israel dibuat berputar-putar? Ini saya sering katakan. Firman Tuhan bilang gini, hanya untuk satu maksud kata Tuhan, untuk merendahkan hati mereka. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ketika engkau tidak sadar, engkau terperangkap dengan perasaan bahwa memang gue bisa, karena memang begini, dan kau melupakan Tuhan di sana. Di keberhasilanmu kau melupakan Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya berharap bahwa saudara tidak masuk ke dalam golongan yang ini. Amin. Ya, tidak termasuk dalam golongan ini. Mari kita lihat dulu gini. Apa akibatnya? Akibatnya gini, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Lalu saudara bilang begini, tapi buktinya Bu hari ini
baik-baik aja. Gitu ya. Saya cuma mau bilang, kalau engkau hari ini dalam kondisi baik, artinya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk engkau bertobat. Dan kau mulai andalkan Tuhan. Jangan tunggu sampai keadaanmu tidak baik. Jangan tunggu sampai keadaanmu hancur, baru engkau datang sama Tuhan. Jangan. Kalau hari ini ada firman Tuhan yang mengingatkan engkau, ada engkau dengar banyak berbagai macam khotbah atau teguran dari orang-orang di sekitarmu, bertobat. Andalkan Tuhan. Amin. Ya. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi saya mau bilang begini, yang pertama yang Tuhan ajarin sama Gideon, mengandalkan Tuhan. Ya, amin. Di tengah-tengah ketidakberdayaanmu hari ini, di tengah-tengah hari ini engkau mungkin diizinkan Tuhan hal ini terjadi. Saya melihat Bapak Ibu, ya banyak teman-teman saya hari ini yang benar-benar gak berdaya. Dan mereka mulai ingat Tuhan, mulai mengandalkan Tuhan. Jadi kalau keadaanmu hari ini sedang apapun yang terjadi, ayo ambil keputusan untuk mengandalkan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan siapapun. Ini saatnya. Ya, Tuhan izinkan wabah ini terjadi di bangsa kita. Tuhan izinkan sedemikian rupa untuk banyak orang mengingat bahwa hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Dan saatnya kau datang sama Tuhan. Ya. Yang berikutnya, apa yang Gideon lakukan? Ketika dia yakin atas pilihan Tuhan atas hidupnya, ketika tanda-tanda semua dia sudah terima dari Tuhan, dan dia mulai bergerak, apa yang Gideon lakukan pertama? Yang Gideon lakukan pertama adalah dia merobohkan semua berhala-berhala yang ada di bangsanya. Ya. Hakim-Hakim 6 ayat 28. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Lihat, Gideon bukan hanya merubuhkan Baal, Gideon bukan hanya meruntuhkan berhala-berhala di dalam bangsanya, tapi dia lagi-lagi mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak tahu hari ini, ketika kau mengandalkan kekuatanmu dan ketika kau mengandalkan kekuatan orang lain, bagi para hamba-hamba Tuhan mungkin ada yang menyaksikan ini. Ketika engkau sedang mengandalkan pelayananmu, ketika engkau sedang mengandalkan gerejamu, hari ini Tuhan buktikan bahwa nggak ada yang bisa engkau andalkan selain Tuhan. Jangan-jangan pelayananmu jadi berhala buat engkau. Jangan-jangan pekerjaanmu jadi berhala buat engkau. Jangan-jangan usahamu jadi berhala buat engkau, sehingga engkau melupakan Tuhan di tengah-tengah keberhasilanmu. Hari ini mau gak kita robohkan semua tembok-tembok, kita robohkan semua bangunan-bangunan berhala yang ada dalam hidup kita. Kita hancurkan setiap berhala yang ada di kehidupan kita. Apa yang menjadi berhalamu hari ini, saya gak tahu. Saya gak tahu. Dan hari ini kalau ada berhala di dalam hidupmu, mau gak hari ini hancurin dan ganti itu dengan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Itu yang Gideon lakukan. Itu yang Gideon lakukan. Dan saya mau bilang ada dua hal tadi. Ya, kalau saudara baca tentang Gideon, bagaimana mereka berperang dan orang Midian takut sama bangsa Israel. Wah, bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Saudara nanti baca, saya nggak bisa karena terlalu panjang nanti kalau saya jelaskan. Ya, bagaimana Gideon turun dengan orangnya, ya berdua, mereka mengintai melihat perkemahan orang India dan Midian dan segala macam. Dan apa yang mereka lakukan waktu peperangan itu? Yang lucu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca tentang kisah peperangan Gideon, waktu pilihan 3 orang itu, mereka ambil bukan mereka yang mereka ambil bukan senjata, pedang atau apa, bukan. Mereka ambil sangkakala, mereka ambil peralatan yang bukan peralatan perang, tapi peralatan-peralatan untuk memuji Tuhan. Dan mereka waktu berperang mereka cuma tiup sangkakala. Artinya mereka menaikkan pujian buat Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Hari ini
apa yang sedang kita alami, engkau gak perlu lawan dengan apapun. Tapi engkau hanya butuh engkau lawan dengan pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan. Naikkan mesbahmu di hadapan Tuhan. Dirikan mesbah di hadapan Tuhan. Taruh persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya percaya hari ini, apapun yang sedang kita alami, engkau bersama-sama dengan Tuhan. Yang terakhir yang saya mau sampaikan. Sebelum saya sampaikan yang terakhir, mari engkau siapkan perjamuanmu. Hari ini kita ada perjamuan kudus. Ya, kalau engkau teman-teman yang nggak ada anggur dan roti atau apapun namanya, engkau boleh pakai apapun. Yang kamu boleh pakai biskuit, mau pakai roti tawar, kamu mau pakai apapun. Anggurmu kau ganti aja dengan apapun, dengan asal jangan baygon. Ya, pakai air putih atau apapun silakan. Ya, kita akan sampai di bagian terakhir. Kau siap? Ya. Oke. Bangsa Israel punya kebiasaan waktu itu. Waktu habis mereka ditolong Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Mereka menyembah berhala lagi. Itu terus menerus yang mereka lakukan. Ya. Dan saya cuma mau bilang begini. Tuhan gak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan gak mau terjadi itu atas kehidupan kita. Waktu kita lagi senang, pelan-pelan kita tinggalin Tuhan tanpa kita sadari. Ya, waktu kita lagi susah kita cari Tuhan. Ya masih oke lah kalau engkau cari Tuhan. Apalagi kalau engkau cari orang lain, itu yang kacau. Tapi saya mau bilang begini. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Makanya Daud bilang begini. Selidikilah hatiku. Ya, selidikilah hatiku Tuhan. Apakah aku tetap mengasihimu? Dan Daud pernah bilang gini. Dia pernah bilang gini sama Tuhan. Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Luar biasa Daud, Bapak Ibu. Ya. Dan Daud pernah bilang begini, ajar aku menghitung hari-hari, agar aku memperoleh hati yang bijaksana. Artinya gini, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Bahkan dia bicara dalam Mazmur 103 ayat 2. Firman Tuhan bilang gini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan pernah lupakan kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2 sekali lagi. Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kenapa Daud bilang pujilah Tuhan hai jiwaku? Dia ngomong sama jiwanya. Dan artinya gini, mungkin hari itu keadaan jiwanya Daud gak bersuka cita. Mungkin hari itu keadaan jiwanya Daud sedang takut, sedang mengalami kegelisahan, sedang mengalami ketakutan, kegalauan yang luar biasa. Makanya Daud bilang begini, hai, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan dia ditutup dengan kata-kata begini, jangan pernah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah jadi seperti bangsa Israel yang ketika mereka senang, mereka lupain Tuhan. Waktu mereka mengalami kesulitan, mereka teriak sama Tuhan. Nanti udah ditolong Tuhan, mereka lupa lagi sama Tuhan. Jangan jadi orang seperti itu, Bapak Ibu. Makanya Daud selalu mengingatkan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amen. Dan saya berharap Bapak Ibu, ini firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Jalan kita mungkin, Tuhan, kata Gideon, Tuhan sedikit banget yang Tuhan pilih buat menyertai saya berperang. Terlalu sedikit Tuhan. Lawan saya terlalu besar, lawan saya terlalu hebat. Masa cuma 300 orang? Tapi Tuhan bilang begini, terlalu banyak yang ikut engkau. Ini gak sesuai sama kehendakku. Ya, ingat tadi Hakim-Hakim 6 ya. Hakim-Hakim saya mau tutup dengan ini.
Hakim-Hakim 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki. Artinya kalau ikutin kata-kata Gideon, ikutin hati Gideon, Tuhan, ini mah dikit, masih terlalu sedikit dibandingin bangsa yang menjadi lawan kami. Dan hari ini juga engkau mungkin berteriak sama Tuhan, Tuhan, tolong kami, Tuhan. Wah, engkau bilang, Tuhan harusnya begini, ini begini, wah segala macam. Tapi Tuhan bilang apa yang Tuhan bilang sama Gideon hari ini. Ya, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan kau itu daripada yang ku kehendaki. Artinya Gideon, gua bukan itu yang gua kehendaki. Dan hari ini dia bilang sama kita, bukan itu yang aku kehendaki. Pertanyaannya, kita hari ini mau ikutin jalannya Tuhan atau ikutin jalannya kita? Pertanyaannya hari ini, kita mau ikutin cara Tuhan atau ikutin cara kita? Pertanyaannya hari ini, engkau mau ikut jalannya Tuhan atau engkau mau ikuti jalanmu sendiri? Firman Tuhan bilang begini, banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Dan saya mau kita hari ini mengikuti apa yang Tuhan mau. Mengikuti jalan-jalannya Tuhan, bukan jalan kita. Kalau jalan kita mau, Tuhan, waduh, saya udah gak mampu, wah begini Tuhan, wah kita mulai mau atur Tuhan. Kalau engkau mau mengikuti jalan Tuhan, apa yang Gideon lakukan? Dirikan mezbah itu, robohkan setiap berhala-berhala yang ada dalam hidupmu. Saya nggak tahu berhala apa, tapi hari ini robohkan setiap berhala itu. Berhala bukan lagi bicara hari ini pohon-pohon besar dan sebagainya, patung, bukan itu. Sekarang berhala itu adalah sesuatu yang melebihi kasih kita kepada Tuhan. Itu aja gampang. Kalau ada sesuatu yang melebihi kasihmu kepada Tuhan, itu udah berhala buat hidup kita. Pekerjaanmu, keluargamu, ya kan? Calon pasangan hidupmu mungkin, ya. Kasihmu udah melebihi itu dibanding Tuhan. Pekerjaanmu, ya, pelayananmu. Dan saya mau bilang hari ini buat setiap kita, robohkan itu semua dan datang bangun mezbah, persembahkan buat Tuhan. Persembahkan hidupmu buat Tuhan. Lihat, bukan engkau yang akan berperang, tapi Tuhan yang akan berperang. Gideon tidak berperang secara fisik, dia tiup sangkakala. Artinya apa? Ada satu pujian, ada satu penyembahan yang keluar dari hidupnya mereka. Mari hari ini ikuti jalan Tuhan. Jangan izinkan jalanmu sendiri yang engkau ikuti. Jangan biarkan keinginanmu yang memimpin hidupmu, tapi izinkan Tuhan yang memimpin hidupmu. Dan dia akan membawa engkau ke padang yang berumput hijau. Dia akan menyegarkan hidupmu. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, siapkan anggur perjamuanmu, apapun itu. Kalau engkau hari ini datang dengan keluargamu, para suami, engkau boleh layani istrimu dan anak-anakmu. Engkau boleh layani istri dan anak-anakmu. Itu sebagai tanda bahwa engkau mengasihi dan memberi hidupmu buat keluargamu. Mari sama-sama kita angkat pujian. Dengan apa akan kubalas Tuhan semua kebaikan? Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hari ini kalau jiwamu sedang mengalami keletihan, kalau hari ini jiwamu sedang mengalami kelesuhan, kalau jiwamu hari ini sedang maunya bersungut-sungut, mari hari ini bilang sama jiwamu, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dan jangan pernah lupakan kebaikannya, segala kebaikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bilang, yes Tuhan, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau
menyerahkan hidupku bagimu Tuhan. Hidupku dalam-Mu hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan Hidupku, jangan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Jangan dapatkan ku balas. Mari naikkan pujian ini. segala kebaikan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupa segala kebaikan-Nya. Janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Kami gak bisa balas kasih setia-Mu Tuhan. Kami gak bisa balas setiap apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Yes Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami tahu persembahan yang terbaik yang kami bisa berikan waktu kami memberi hidup dan hati kami hanya untuk Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Katakan sekali lagi. Jangan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan Apakan ku balas? Mari jadikan pujian ini menjadi doamu hari ini Bapak Ibu. segala Kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Bapak, kami percaya hari ini kalau kami ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan belajar terus untuk tidak melupakan segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Ajar kami hari ini terus mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan siapapun, tapi kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami juga untuk selalu Tuhan
hari ini menyembah Tuhan, bukan berhala-berhala. Ajak kami untuk selalu mengasihi-Mu lebih dari apapun dalam hidup kami. Kami mau hari ini Tuhan berkomitmen untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Amin. Kami mau mencintai Tuhan lebih dari apapun. Kami mau menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau hari ini kami akan duduk sehidangan dengan Tuhan, kami mau mengingat kembali apa yang sudah Tuhan korbankan buat kami. Kami mau kembali mengingat setiap perbuatan dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mau kembali mengingat kasih setia Tuhan buat kami. Kami mau kembali lewat perjamuan duduk sehidangan dengan Tuhan. Kami kembali mengingat cinta sejatinya Tuhan buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Engkau angkat rotimu di tangan kananmu. Mari kita mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana 2000 tahun lebih yang lalu Dia pernah mati buat kita. Dia pernah tersiksa buat kita. Dia pernah dihajar, Dia pernah diludahi, Dia pernah dihina. Dan itu semua dilakukan hanya karena cintanya Tuhan buat hidup saya dan saudara. Karena kasihnya Tuhan buat hidupmu dan buat hidupku. Dia lakukan dan Dia rela memberikan nyawanya buat engkau dan saya. Kalau Tuhan sudah memberikan apa yang terbaik yang bisa Dia lakukan, sudah selayaknya dan sepantasnya lah kita memberikan juga apa yang terbaik dari apa yang kita miliki, yaitu hidup dan hati kita buat Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Dalam nama Yesus. Mari kita persiapkan anggur kita. Angkat anggurmu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah darah Kristus yang telah ditumpahkan, dicurahkan buat hidupmu. Ada darah yang begitu mahal. Ada darah anak domba yang tercurah hanya buat hidupku dan hidupmu. Mari angkat anggur di tangan kanan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Yang hari ini kami telah memperingati. Supaya setiap kali kami melakukannya, kami mengingat akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis buat hidup kami. Engkau terlalu baik buat kami. Engkau teramat sangat baik buat hidup kami. Tuhan, di tengah-tengah apa yang sedang terjadi seperti bangsa Israel Tuhan, dalam penindasan, dalam tekanan-tekanan yang begitu hebat dalam hidup kami, hari ini dua hal yang kami mau lakukan. Yang pertama, kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau mengikuti setiap jalannya Tuhan, bukan jalan kami Tuhan, bukan maunya kami, tapi maunya Tuhan. Kami gak mau mengandalkan kekuatan manusia atau siapapun selain kekuatan Tuhan. Yang kedua, kami mau merobohkan setiap benteng-benteng. Kami mau merobohkan setiap berhala-berhala yang ada di dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, anak kami, istri kami, pelayanan kami mungkin Tuhan. Kami mau robohkan setiap berhala-berhala itu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau mengembalikan posisi Tuhan di posisi yang seharusnya dalam kehidupan kami. Kami mau mengembalikan posisi-Mu menjadi yang nomor satu dalam kehidupan kami. Amin. Bukan yang lain Tuhan, bukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini hamba-Mu berdoa, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang hari ini sedang menyaksikan, yang sedang mengikuti ibadah online. Setiap mereka yang sedang dalam kebingungan, dalam kegalauan, dalam ketakutan, dalam kegelisahan. Hari ini mereka yang baru di PHK, baru dirumahkan dan butuh pekerjaan, butuh penghasilan Tuhan. Hari ini yang mereka mengalami usaha-usaha mereka mengalami penurunan drastis. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya jalan-jalan Tuhan yang terjadi buat mereka. Kiranya pertolongan dari tempat yang maha tinggi turun atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan yang baru buat hidup mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan dari Engkau turun atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau menolong mereka dengan cara-Mu Tuhan. Amin. Engkau menolong mereka dengan cara-Mu Tuhan. Supaya setiap yang terjadi dalam kehidupan kami hari ini, kami boleh semakin mengerti bahwa hanya Tuhan yang dapat kami andalkan. Yang sedang sakit hari ini Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang sedang terbaring lemah, bahkan mungkin ada di rumah sakit, hari ini Engkau memberkati dokter, obat-obatan, dan semua perlengkapan medis. Hikmat Tuhan menyertai para dokter Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang sedang mengalami pandemi Tuhan COVID-19. Tuhan Yesus, kami percaya sedikit waktu lagi Engkau akan membebaskan bangsa ini dari setiap wabah ini Tuhan, atau sakit penyakit apapun. Tuhan tolong setiap kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan untuk tetap berharap sama Tuhan. Amin. Bagi pemimpin bangsa ini, sampai aparat paling rendah yang terus menangani pandemi ini Tuhan, kasih kekuatan hikmat buat mereka. Bahkan buat para dokter, perawat yang terus berjuang di rumah-rumah sakit menangani pasien-pasien yang ada. Hari ini Tuhan, berkat Tuhan buat mereka juga, kekuatan kesehatan buat mereka juga Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangannya Tuhan. Kekuatan Tuhan menyertai kami semua. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kiranya apa yang kami bawa dalam doa kami ini terjadi hanya atas kehendak Tuhan. Amin. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Bahkan hamba-Mu berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada. Tuhan, tolong mereka supaya umat-umat-Mu tidak lemah imannya karena kami beribadah online, tapi lewat apa yang sedang hari ini terjadi, melatih kami untuk kami tidak lagi mengandalkan gedung gereja juga Tuhan. Yang kami andalkan hanya Tuhan. Amin. Karena kami percaya, kami tahu
bahwa gereja yang Tuhan maksud adalah hidup kami. Bait Allah yang sesungguhnya adalah hidup kami. Sebab itu Tuhan tolong kami untuk menjadi suara kenabian, suara kebenaran bagi banyak orang. Menjadi suaranya Tuhan, menjadi suara gereja Tuhan waktu kami bertemu dengan banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami alaskan doa dan sembahyang kami seperti Bapa mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau demikian umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini, jadilah terang dan jadilah garam dimanapun Engkau berada. Amin. Berfungsilah sebagai gereja Tuhan. Dan jadilah berkat di tengah-tengah pergaulanmu. Jadilah berkat di tengah-tengah kantormu. Jadilah berkat di tengah-tengah sekolahmu. Dan jadilah berkat di tengah-tengah kampusmu, di tengah-tengah lingkunganmu. Dan lewat hidupmu maka Bapa di surga dipermuliakan. Amin. Kiranya kasih setia Tuhan dan karunia Tuhan, kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi menyertai dan menjadi bahagian hidupmu. Amin. Dari hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, teman-teman yang tidak menyaksikan ini dari awal, nanti teman-teman bisa saya akan share ini link YouTube-nya atau di Facebook saya sih memang ya. Jadi kalau yang belum add Facebook saya, add aja Chico Kalalo ya, silakan add. Nanti saya akan share di Facebook link YouTube-nya. Kalau mau lihat YouTube-nya juga ada di link YouTube-nya itu Youth Right Start ya. Jadi bisa di situ nanti kalau mau ingin menyaksikan kembali ya, mungkin saudara ketinggalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini saya mau menyapa dulu teman-teman Light Shot yang ada di Galaksi. Semua hadir ya. Oh, ada Yakusa hadir ya. Oh, Happy Sunday Mita di Facebook ya. Midang ya. Terus ada dari Rotorang ya, Tulus juga. Wah, ada Nando ya. Ada Andaliman juga di Pondok Gede. Terus Cimuning ya, sampai ketemu nanti sore ya. Terus pemuritan mana lagi nih? Udah semua ya. Buat teman-teman yang menyaksikan hari ini juga di Light Shot ada dari banyak nih ya. Happy Sunday juga. Siapa nih? Agustin ya. Oke. Oh, ada apa ya? Ada Bang Erik. Wah, luar biasa ya. Pekanbaru. Wah, Pekanbaru. Captain Budi. Wis, mantap. Gunawan Yohanes, hai. HI. Oh, yoi. Light Shot Harapan Indah, mantap. Oh, Nijito ya. Oke. Pemuritan Cimuning hadir, mantap. Ya. Luar biasa, Bapak Ibu semua. Wah, Risna hadir. Ini Tulus ya. Oke. Nah, Andaliman hadir. Oke, mantap. Ya, Rianda juga ya. Nah, teman-teman, saya berharap hari ini bahwa di tengah-tengah apapun yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Ya, saya pun sama, bukannya artinya mengalami, bukannya tidak terdampak juga. Tapi saya percaya bahwa ketika kita andalkan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan menolong kita. Amin. Ya, saya minta maaf buat teman-teman Red Shot kalau saya kemarin kelupaan untuk pengen live, lupa seminggu kemarin. Mudah-mudahan di minggu ini nanti saya coba atur jadwal ya. Wow, oke.
Oke, Bapak Ibu, nanti kita ketemu lagi ya. Saya berharap saya bisa live mungkin di hari Kamis ya. Itu hari yang harusnya kosong ya. Nanti saya bisa bersama dengan teman-teman bisa ngobrol lagi ya, teman-teman Light Shot yang ada di seluruh Indonesia tentunya, juga teman-teman yang ada di Bekasi. Oke, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa dan tetap semangat. Tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Happy Sunday, Rudy Andreas ya. Rujito 878. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Dan damai sejahtera sukacita daripada Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.